Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safika Alimatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem kas kecil pada lembaga pendidikan. Dalam lingkup sekolah, pengelolaan keuangan merupakan bagian yang penting, dikarenakan aktivitas pemasukan dan pengeluaran pada operasional sekolah selalu dilakukan secara rutin dan berkala. Namun demikian, tidak semua pengeluaran keuangan harus menggunakan cek nih, karena kurang efektif apabila pengeluaran yang jumlahnya kecil menggunakan cek. Oleh karena itu, terdapat dana khusus yang disebut kas kecil atau petty cash. Tujuan adanya kas kecil. Di sini saya merangkum menjadi 5. 1. Menghindari cara pembayaran tidak efektif yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Contohnya seperti pembelian perlengkapan toilet, pembelian air mineral, dan lain sebagainya. Yang kedua, menangani kebutuhan sehari-hari sekolah. Yang ketiga, mempercepat aktivitas administrasi dan kepala sekolah saat menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Yang keempat, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal dan mempermudah dalam pencatatan keuangan. Penjalanan kegiatan. Untuk menjalankan kegiatan dalam penggunaan petty cash ini, maka pelaku pengelolaan keuangan seperti tata usaha atau administrasi sekolah harus selalu lakukan perhitungan cepat terhadap fisik kas kecil setiap selesai melakukan pengeluaran kas kecil. Hal ini dapat mengurangi pekerjaan saat melakukan rekonsiliasi di penutupan kas kecil setiap harinya. Dengan itu, pencatat dan pelaporan kas kecil hendaklah bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah setiap pembukaan di awal jam kerja dan penutupan di akhir jam kerja operasional sekolah hendaknya selalu dilakukan perhitungan fisik. Kemudian dicocokkan dengan catatan kas kecil atau dikenal dengan rekonsiliasi kas kecil. Ciri-ciri kas kecil ada 3, yaitu besarnya jumlah dibatasi dalam satu pos akun khusus. Yang kedua, digunakan untuk membiayai setiap transaksi sehari-hari yang bersifat sederhana. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang telah disediakan atau ditentukan dalam sebuah kotak kecil. Contoh, SD Wirodadi memiliki kas kecil untuk pengeluaran rutin setiap awal bulan. Jadi, pada tanggal 1 Juni, SD Wirodadi melakukan pengisian kas kecil sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, SD Wirodadi melakukan beberapa pembayaran dengan kas kecil. Berikut rinciannya. 1. Pembiayaan listrik. 2. Perlengkapan kebersihan. 3. Sumbangan lingkungan. 4. Pembelian air mineral. 5. Pembelian alat-alat pelajaran. Ini adalah contoh tabelnya. Di sebelah kiri adalah tanggal, di sebelahnya adalah keterangan, di sebelahnya adalah debit, dan di sebelahnya adalah kredit. Pada tanggal 1 Juni, SD Wirodadi melakukan pengisian kas kecil yang masuk ke debit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juni, ada pembiayaan listrik yang masuk ke kredit sebesar 400 ribu rupiah. Tanggal 3 Juni, ada perlengkapan kebersihan yang masuk ke kredit sebesar 300 ribu rupiah. Tanggal 4 Juni, ada sumbangan lingkungan yang masuk ke kredit sebesar 150 ribu rupiah. Tanggal 5 Juni, ada pembelian air mineral yang masuk ke kredit sebesar 100 ribu rupiah. Tanggal 6 Juni, ada pembelian alat-alat pembelajaran yang masuk ke kredit sebesar 350 ribu rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kas kecil pada lembaga pendidikan sangat bermanfaat. Apabila ada pengeluaran yang relatif kecil atau mendadak, tidak harus mengambil dari dana kas besar. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.